Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Kembali lagi di channel Ngoprek di Rumah YouTube. Sekarang kita ada di chapter 6, chapter terakhir dari pembahasan Purbeck Oscilloscope Design dari majalah Practical Wireless tahun 1978. Yang kita bahas di bab 6 ini adalah untuk bagian front panelnya. Di sini sudah ada ini gambar untuk front panel drilling diagram. Seperti ini sudah jelas. Ukurannya ya. Ini untuk front panelnya. Ini untuk tingginya itu adalah 24,8. Kemudian untuk lebarnya itu adalah 20,3 cm. Ini sangat detail dan mudah untuk dicontek. Kita print saja sesuai dengan ukuran ini, kemudian kita sesuaikan agar pas ini di skala 1:1 tentunya, nantinya agar pas di 24,8 dan 20,3. Atau kalau enggak, berarti Anda harus mengukurnya untuk membuat lubang-lubang ini untuk di marking ya, sesuai dengan yang di sini ya. Ini jaraknya dan lain-lain agar rapi. Ini untuk screennya, ini bagian screen ini agak rumit nih, tapi bisa dilakukannya. Bisa dikerjakan dengan mudah ini. Dengan peralatan yang cocok tentunya. Bagaimana Anda bisa bekerja untuk melubangi ini ya, ini disarankan agar menggunakan aluminium ya. Kemudian seperti ini untuk gambar yang disarankan ya. Jadinya kalau untuk kotaknya box alias enclosure alias casing daripada oscilloscope Purbeck yang akan kita buat di sini. Ini covernya di sini, ini handle-nya sama seperti ini ya, alat-alat yang umum ya. Jadi modelnya dia ini adalah kotak roti. Kemudian modelnya adalah dia tidak melebar tetapi memanjang. Ini ukurannya ya, 203 mili ini, 20,3 cm, 33,8 untuk dalamnya. Kemudian tingginya 24,8 cm. Seperti ini. Ini bisa dibuat ini dengan bahan-bahan yang ada ya, tentunya dengan segala bentuk improvisasi dan kreativitas yang Anda punya. Dan ini untuk yang bagian depannya, ini disarankan agar layarnya itu ini ada ininya ya, kayak semacam topi begitu, pelindung agar mudah dilihat dan melindungi dari cahaya ya. Dan ada bezel ya, seperti ini. Ini ada peringatan nih. If you intend to use the Purbeck to service a television set, it is imperative. Imperatif itu harus dilakukan, nggak boleh enggak. That use one compared to one main isolating transformer to power the TV. Jadi harus menggunakan isolasi transformer. You should not tempted to remove the earth from the case of the Purbeck under any circumstances. Nah, ini agar jangan sampai untuk melepas ground daripada kasisnya osiloskop. Jadi kasis osiloskop itu harus di ground. To attempt to use any oscilloscope on a TV set without an earth could prove fatal as you cannot with the case of scope being at main potential. Oh iya, maksudnya ini adalah untuk keselamatan ya. Tentunya ini berlaku umum agar kalau misalkan Anda menservis segala sesuatu itu sebaiknya ada groundnya. Ini penjelasan detail untuk rangka-rangka pendukung, untuk frame-frame pendukung dari ini osiloskop.
Ini bisa dilacak. Ini digunakan untuk apa saja nih? Ini untuk ininya ya, untuk rangka ini. Ini ada penjelasan a suitable square wave generator used to set up the scope. Ini kalibrator nih ya. Ini penting nih untuk dibuat nih, agar kita dengan mudah bisa hampir sama semua osiloskop itu ada calibration point ya, ada kalibratornya, sehingga kita bisa mengkalibrasi pada frekuensi standarnya sih biasanya 1 kHz sine wave. Kok sine wave? Harusnya outputnya ini square ya, square ini bukan sine wave harusnya. Ini kan input 10 Hz up to 10 MHz 3 volt peak to peak. Ini kalau kita membuatnya dengan IC 74LS00N ini akan keluar seperti ini. Harusnya ini outputnya ini square bro. Kenapa ditulisnya di sini ini square tulisannya. Kemudian ada perhatian apa lagi? Nah, ini bentuk port daripada kalibratornya itu. Ini frekuensi compensation bukan kalibrator. Nah, seperti ini agar dibuat pada PCB lubang Veroport ya. Ini skemanya nih. Inputnya ini nih inputnya ya. Tipikal osiloskop semua seperti ini gitu. Dan ini adalah homebrew DIY, jadi improvisasinya ya seperti ini, nggak perlu persis seperti punyanya pabrik yang rapi ya. Karena pabrik itu membuat rapi itu kan harus dengan segala resource-nya banyak, ada yang desain sendiri, ada yang semuanya dilakukan oleh tidak hanya satu orang begitu. Jadi kalau kita membandingkan dengan pabrik itu tentunya ya susah juga gitu kan, karena kan pabrik kan dibuat dengan banyak orang terorganisir dan semuanya itu menjadi satu kesatuan. Produk itu balik lagi dikerjakan tidak hanya satu orang. Nah, ini sudah habis di sini untuk pembahasan untuk bab 6 ini terakhir ternyata. Dan kemudian dari sini saya akan melanjut ke bab 7 terakhir daripada yang terakhir. Ini akan saya gabung untuk 6 dan 7 ini. Kemudian langsung ke 7 ya. 7 ini adalah berupa conclusion, berupa kesimpulan, yaitu follow up dari majalah ini, Radio Wireless ini sendiri. Kemudian ini ditulis ini follow up to PW Sportback Oscilloscope by Dick Genderton. Ini dirilis ini Maret 79 ya. Jadi berselang setelah setahun ini baru kemudian ada follow up-nya, karena pada zamannya ini banyak sekali dari yang berlangganan majalah ini tentunya mengikuti, dan para DIY atau orang yang mencobanya membuatnya tentunya ada feedback segala macam. Kalau dulu kan belum ada internet, jadi susah gitu kan. Keberadaan forum dan lain-lain itu biasanya disampaikan di rubrik atau di surat pembaca ya. Itu tentunya hal itu ya kita sesuaikan dengan zaman itu gitu. Kalau zaman sekarang kalau misalkan ada masalah kan tinggal Anda posting saja di forum atau bagaimana, kemudian kita tanya ke yang nulis langsung juga bisa. Kalau dulu tidak langsung karena balik lagi zamannya belum mendukung. Sekarang informasi itu sudah sangat cepatnya. The PW Sportback Oscilloscope probably read as the most complex project published in this magazine for some time. Nah, dari yang buat saja sudah menyatakan ini bahwa untuk osiloskop Sportback ini mungkin adalah proyek yang paling rumit yang pernah dirilis oleh majalah ini. As such, it only to be expected that there will be some problem areas to be ironed out itu maksudnya adalah yang perlu digarisbawahi gitu kan, yang perlu diperhatikan, perlu dibahas ulang.